Halo cuy, kembali lagi bersama saya Levi. Di video ini saya akan lanjutkan spoiler film Now You See Me yang pertamanya. Di film yang kedua ini lebih banyak menceritakan tentang pembalasan masa lalu mereka. Sebelum tonton spoiler ini, lebih baik kalian tonton yang pertamanya dulu, biar kalian ngerti dari awal filmnya. Link spoiler film yang pertamanya saya letakkan di deskripsi. Biar nggak kelamaan, yuk langsung saja saya ceritakan. Film dibuka dengan aksi sulap di siaran televisi yang dibawakan oleh Thaddeus. Aksi sulap ini yaitu memasukkan seorang pria bernama Leonard Sek ke dalam kotak besi dan diceburkan ke sungai. Leonard Sek ini adalah ayahnya Dylan yang pekerjaannya persulap. Dia mendapatkan suatu hinaan dengan aksi sulap yang selama ini ia kerjakan. Jadi dia pun menunjukkan aksi sulap yang berbahaya ini untuk meyakinkan mereka bahwa hinaan mereka itu adalah salah. Nah, di awal film ini akan mempertunjukkan masa kecilnya Dylan. Jadi simak terus ya cuy. Sebelum pertunjukannya dimulai, Dylan menjumpai ayahnya dan mengatakan untuk tidak melakukan aksi sulap yang berbahaya itu. Tapi ayahnya bersikeras untuk melakukannya, karena dia sudah membawa sesuatu yang ada di lengan tangannya yang dapat membantu aksi sulapnya. No, don't you watch like a dance? Leonard Sek juga memberikan sebuah jam tangan yang mirip dengan jam tangannya. Jam tangan ini sebagai penghitung bahwa ayahnya akan naik ke permukaan selama 300 detik. Dan pertunjukan pun dimulai dengan menceburkan box besi itu ke dalam sungai. Hingga 300 detik ayahnya belum muncul ke permukaan. It's 5 minutes now, and we have not seen... Tim medis pun lantas segera masuk dan mencari Leonil, tetapi belum juga ditemukan. Setahun yang lalu, Dylan memasukkan Thaddeus ke penjara dengan tuduhan mencuri uang. Di dalam penjara, Thaddeus mengatakan bahwa dia akan balas dendam dengan 4 penunggang kuda. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepada Daniel yang pergi ke sebuah lorong bawah tanah untuk mencari sang mata sendirian. Karena Daniel sudah merasa bosan menunggu misi selanjutnya. Ketika melakukan pencarian, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa penantiannya akan segera selesai. Now leave. Pada keesokan harinya, Dylan menyuruh 4 penunggang kuda untuk berkumpul di suatu gedung yang kosong. Di sana, Dylan menyampaikan misi baru, yaitu untuk mencuri perangkat lunar rahasia milik pengusaha Owen Cash yang dapat mencuri data-data demi keuntungan. Di dalam misi ini, seorang perempuan yang bernama Lula dimasukkan ke tim untuk menggantikan anggota sebelumnya yang bernama Harley yang telah keluar. Tibalah di acara, 4 penunggang kuda membaca pesta peluncuran perangkat lunar baru. Di sana, Merit menghipnotis Owen untuk mengikuti kata-kata dari Merit dan mengundang 4 penunggang kuda untuk maju ke panggung. Ketika acaranya dimulai, mereka terganggu oleh orang misterius yang mengungkapkan kepada semua orang bahwa Jack diyakini mati tetapi masih hidup, dan bahwa Dylan adalah anggota penunggang kuda yang kelima. Do you recall the death of Jack? If I told you he's not just alive, but he's... And do you know who else is here? FBI agent Dylan Rhodes. Penunggang kuda pun melarikan diri dari acara tersebut, dan termasuk Dylan yang sudah ketahuan dengan anggota FBI. Mereka masuk ke tabung pelarian di atas atap dan muncul di Macau. Di sana mereka ditangkap oleh tentara bayaran dan pria yang bernama Cash, saudara kembar Merit. Dalam film ini, Merit dan Cash bermusuhan dan berbeda majikan. Kemudian mereka dibawa kepada majikan Cash yang bernama Walter, mantan bisnis Owen yang memalsukan kematiannya setelah Owen mencuri perusahaan Walter. Setelah sampai di rumah Walter, dia menceritakan kejadian 4 penunggang kuda yang salah masuk tabung pelarian mereka. Singkat cerita, Walter menawarkan sesuatu untuk membantu mencuri sebuah chip dan berjanji tidak akan balas dendam serta tidak menagih kerugian uang ayahnya Arthur Tetzler. Awalnya Merit, Jack, dan Lula kurang sepakat dengan tawaran yang diberikan,
Tetapi Jack menyatakan setuju untuk mencuri perangkat lunak itu. We're in Macau. The oldest magic store in the world is here. Di sisi lain, Dylan menemui Thaddeus, sosok yang disangka menjadi penyebab kematian ayahnya, lantas membawanya keluar dari penjara. Dylan mengeluarkan Thaddeus bermaksud untuk membantu mencari 4 penunggang kuda yang ternyata sudah berada di Macau. My sources tell me your horsemen are in Macau. Lalu Cash mengantar 4 penunggang kuda ke sebuah toko perlengkapan sulap. Di sana mereka mencari alat sulap untuk menyelipkan chip itu. Dan Jack pun berpikiran untuk menyelipkan chip itu di sebuah kartu. Tibalah di Macau City Center, mereka dijumpai pria yang bernama Michaelis. Di dalam ruangan, Michaelis menyuruh mereka untuk meninggalkan barang-barang yang bersikap logam karena akan ada pemeriksaan. Merit pun berpura-pura bersin agar semua orang fokus pada Merit, dan Jack menyusup untuk mencuri chip itu. Ketika chipnya sudah dapat, Jack pun ketahuan karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Dan Jack pun langsung dilakukan pemeriksaan. Dan disinilah kita diperlihatkan trik sulap dari mereka. Okay, I always have go. Hey, do that myself. Clean. Saat mereka keluar dari ruangan, pemeriksaan pun dilakukan lagi untuk memastikan chip itu tidak dicuri. Dylan dan Thaddeus pergi ke Macau, tempat toko sulap yang 4 penunggang kuda datangi sebelumnya. Di sana, Dylan dan Thaddeus dikejutkan dengan kotak besi yang pernah ayahnya Dylan pakai saat pertunjukan. Pemilik toko memberi Dylan sebuah jam tangan yang pernah dipakai ayahnya saat aksi sulap, dan Thaddeus pun menghilang saat masuk ke peti mumi. Daniel kemudian dihadapkan oleh Walter yang mengungkapkan bahwa Daniel telah tertipu dengan berpikir bahwa Walter adalah sang mata. Dylan datang ikut campur dan berpura-pura untuk mengambil perangkat lunak, namun ditangkap oleh pasukan Walter dan dibawa ke kapal pesiar yang terdekat, di mana Dylan dimasukkan ke dalam peti lalu ditenggelamkan ke laut, seperti yang pernah dialami ayahnya. Over to you. Namun dia berhasil berkat jam tangan ayahnya yang dia dapat dari toko. Dalam keadaan sekarat, 4 penunggang kuda datang dan menyelamatkan Dylan. Mereka kemudian mengetahui bahwa chip yang mereka curi ternyata palsu. Mereka pun pergi dan menyusun rencana di toko yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di sana, pemilik toko dan anaknya ikut bergabung untuk membantu mereka. Dylan dan 4 penunggang kuda disiarkan akan tampil di London pada malam hari. Walter dan Arthur berpikir bahwa mereka memiliki chip komputer itu dan pergi ke London untuk menyaksikan penampilan 4 penunggang kuda. 4 penunggang kuda pun melakukan aksi sulapnya di beda-beda tempat, dan kepolisian pun melacak keberadaan mereka dan langsung bergegas ke London. Walter, Arthur, dan Cash menemukan bahwa Dylan masih hidup dan langsung menangkap serta membawa mereka berlima ke pesawat pribadi Arthur. Walter mengambil kartu chip dari mereka, lalu mereka berlima dilemparkan keluar dari pesawat dalam penerbangan itu. Namun Arthur mendapati ternyata pesawat yang mereka tumpangi tidak benar-benar terbang. Walter dan Arthur melihat Dylan dan keempat penunggang kuda melambaikan tangan di luar pesawat. Ternyata Arthur tertipu. Pesawat yang mereka tumpangi hanya mengapung di atas kapal. Lalu FBI menangkap Arthur, Walter, dan Cash. Dan di akhir cerita, Dylan baru menyadari bahwa Thaddeus bukanlah penyebab kematian ayahnya. Thaddeus bahkan merupakan sahabat dekat ayahnya Dylan. Dia hanya bersikap saling musuhan untuk menciptakan konspirasi sulap di hadapan publik. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Now You See Me yang keduanya, lanjutan dari film yang pertamanya.
Semoga kalian terhibur dan suka dengan spoiler film yang saya bawakan ini. Saya di sini hanya sebagai penghibur dan penikmat film saja. Dan jika kalian belum mengerti dengan jalan alur ceritanya, saya harapkan untuk menonton yang pertamanya dulu. Link film yang pertamanya saya letakkan di deskripsi. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan spoiler film lainnya. Saya Levi dan undur diri dari hadapan kalian. Semoga terhibur dan sampai jumpa di spoiler film lainnya.